Selamat malam Sobat Investor, berjumpa lagi dengan saya Yanto Kusdiantono, redaktur pelaksana idxchannel.com di program Top 5 IDX Channel yang akan memulas berita-berita terpopuler yang tersaji di IDX Channel. Pasar modal Indonesia di penghujung tahun 2025 menampilkan fenomena menarik yang didominasi oleh lonjakan fantastis harga saham-saham berkapitalisasi kecil serta akuisisi jumbo di sektor komoditas. Dari panggung bursa, sederet emiten lapis ketiga berhasil mencatatkan imbal hasil hingga ribuan persen. Sementara kasa global seperti POSCO mulai merambah sektor perkebunan nasional melalui akuisisi strategis Sampurna Agro. Di saat yang sama, konsolidasi infrastruktur digital melalui merger Moratelindo dan MyRepublic menandai lahirnya kekuatan baru dalam ekosistem internet di Indonesia. Meskipun dinamika pasar sangat agresif, performa emiten mineral seperti Merdeka Copper Gold atau MDKA menunjukkan pentingnya diversifikasi aset di tengah transisi bisnis nikel yang menantang. Selain itu, ekspansi ke sektor energi juga terus berlanjut dengan rencana akuisisi tambang batubara besar oleh Meja yang mencerminkan adanya optimisme pelaku usaha terhadap prospek komoditas jangka panjang. Seluruh pergerakan ini menciptakan lanskap investasi yang mulai beragam, mulai dari potensi keuntungan tinggi pada saham top gainers hingga penguatan fundamental melalui integrasi bisnis lintas sektor. Kami sudah merangkum berita-berita terpopuler sepanjang pekan lalu untuk Anda. Sobat Investor, berikut Top 5 IDX Channel. Berita pertama, top gainer 2025, saham kecil meroket, tembus ribuan persen. Saham-saham berkapitalisasi kecil mendominasi daftar kenaikan tertinggi di Bursa Efek sepanjang tahun 2025 dengan imbal hasil mencapai ribuan persen. PT Agro Bahari Nusantara atau UDNG memimpin sebagai top gainer paling agresif dengan lonjakan harga sebesar 9.304%. Diikuti oleh Cakra Buana Resource Energy atau CBRE yang meningkat lebih dari 5.000%. Emiten lain seperti MGLV dan Bufa juga mencatatkan penguatan signifikan yang dipicu oleh berbagai aksi korporasi. Kenaikan luar biasa juga terlihat pada saham Mora yang sebelum pengumuman merger, serta emiten yang terafiliasi dengan tokoh besar seperti Haji Isam dan Happy Hapsoro. Deretan saham seperti PGUN, IRSX, Pipa, dan Pada turut mengisi jajaran elit dengan kenaikan di atas 2.000% sepanjang tahun berjalan. Antusiasme pasar terhadap saham lapis ketiga ini mencerminkan tingginya minat investor pada emiten dengan potensi pertumbuhan cepat di tengah dinamika ekonomi. Meskipun menawarkan potensi keuntungan yang sangat besar, lonjakan harga yang ekstrim ini juga menuntut kewaspadaan tinggi daripada pelaku pasar. Volatilitas yang tinggi dan masalah likuiditas akan menjadi risiko utama yang perlu dicermati, mengingat koreksi tajam dapat terjadi sewaktu-waktu. Investor juga diimbau untuk tetap melakukan analisis fundamental dan memperhatikan setiap keterbukaan informasi terkait aksi korporasi guna memitigasi risiko kerugian. Berita kedua, POSCO akuisisi Sampurna Agro atau SGRO yang tujuannya untuk mengamankan rantai pasok CPO. Perusahaan raksasa asal Korea Selatan, POSCO International Corp, resmi mengakuisisi PT Sampurna Agro Tbk atau SGRO melalui entitas AGA PTI Ltd untuk memperkuat rantai pasok minyak kelapa sawit atau CPO. Langkah ini diambil seiring dengan pengoperasian pabrik penyulingan atau refinery milik POSCO di Balikpapan, Kalimantan Timur. Sampurna Agro dinilai memiliki posisi strategis dengan basis produksi hulu yang kuat untuk mendukung stabilitas pasokan global bagi POSCO. Produksi CPO Sampurna Agro saat ini berada pada kisaran 350 hingga 400 ribu ton per tahun, di mana perseroan masih berfokus pada bisnis sektor hulu sambil melirik potensi hilirisasi. Pengendali baru menilai bahwa integrasi dengan aset SGRO akan menciptakan efisiensi operasional yang lebih baik dalam menghadapi dinamika harga komoditas global. Akuisisi ini juga sekaligus menegaskan bahwa minat investor asing yang masih tinggi terhadap sektor perkebunan di tanah air. Pasca akuisisi tersebut, POSCO berencana melaksanakan penawaran tender wajib atau mandatory tender offer kepada para pemegang saham publik sesuai dengan aturan pasar modal yang berlaku. Saat ini,
Proses tersebut masih menunggu persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Setelah izin diperoleh, mandatory offer ini akan dilaksanakan selama 1 bulan untuk memberikan kesempatan bagi investor publik dalam menentukan posisi investasi mereka. Berita ketiga, transisi bisnis nikel tertekan pendapatan, emas topang kinerja MDKA. PT Merdeka Copper Gold Tbk atau MDKA mencatatkan penurunan pendapatan sebesar 23% menjadi 1,29 miliar dolar Amerika Serikat pada 9 bulan pertama tahun 2025. Perumahan ini terutama disebabkan oleh proses transisi dan optimalisasi pada sektor nikel melalui anak usahanya, yakni MBMA, yang mengalami penurunan pendapatan sebesar 32%. Penghentian sementara produksi high grade nickel matte ini guna beralih ke segmen dengan margin yang lebih tinggi yang akan menjadi pemicu utama kinerja tersebut. Di tengah pelemahan sektor nikel, pendapatan dari segmen emas justru menonjak 51% menjadi 281 juta dolar Amerika Serikat sebagai penopang utama kinerja perseroan. Kenaikan harga emas global dan volume penjualan yang meningkat berhasil mendorong EBITDA MDKA tumbuh 33% menjadi 295 juta US dollar. Hal ini juga berdampak pada penyempitan rugi bersih dari 67 juta dolar Amerika Serikat pada tahun lalu menjadi tinggal 35 juta dolar Amerika Serikat pada periode tahun ini. Kedepan, MDKA tetap optimistis dengan fokus pada optimalisasi produksi dan pengembangan proyek strategis seperti Panik Gold dan 7 Bukit Copper. Analis memberikan rekomendasi beli dengan target harga 3.140 per saham. Mengingat proses pemulihan kinerja yang didukung oleh efisiensi biaya operasional. Diversifikasi portofolio mineral ini diharapkan dapat memberikan nilai tambah yang berkelanjutan bagi para pemegang sahamnya. Berlanjut ke berita keempat, merger Moratelindo atau Mora dengan My Republic Indonesia dinilai jadi kekuatan baru infrastruktur digital nasional. Merger antara PT Mora Telematika Indonesia Tbk atau Mora dengan My Republic Indonesia menciptakan entitas terintegrasi besar dalam industri telekomunikasi dan internet nasional. Penggabungan ini menyatukan infrastruktur jaringan backbone fiber optik sepanjang 57.000 km milik Moratelindo dengan layanan retail FTTH My Republic yang sudah memiliki jutaan pelanggan. Entitas gabungan ini diproyeksikan mengelola total jaringan fiber optik hingga melebihi 116.000 km. Konsolidasi ini juga dinilai sebagai langkah strategis untuk menekan duplikasi belanja modal atau capital expenditure dan meningkatkan utilisasi aset secara efisien di tengah tingginya kebutuhan investasi jaringan. Sinergi antara pemain infrastruktur inti dan layanan akses retail ini diharapkan dapat mempercepat penetrasi internet berkecepatan tinggi di seluruh tanah air. Skala usaha yang lebih besar juga akan memperkuat daya tawar perusahaan terhadap vendor teknologi dan mitra global. Selangkah dengan agenda digitalisasi nasional, merger ini berpotensi menjadikan entitas hasil penggabungannya sebagai mitra strategis pemerintah, terutama dalam memeratakan akses internet. Namun, analis mengingatkan bahwa tantangan utama pasca merger terletak pada integrasi operasional dan penyelarasan budaya organisasi. Jika dieksekusi dengan disiplin, entitas ini akan menjadi pemain dominan yang mendorong percepatan ekosistem digital di Indonesia di masa mendatang. Berita kelima, Meja berencana akuisisi Trimatra Coal senilai 1,6 triliun rupiah. PT Harta Jaya Karya Tbk atau Meja berencana melakukan akuisisi strategis terhadap 45% saham Trimitra Coal Perkasa dengan nilai transaksi mencapai 1,6 triliun rupiah. Rencana ini telah diawali dengan penandatanganan perjanjian bersyarat antara pemegang saham pengendali kedua pihak pada 22 Desember 2025 lalu. Akuisisi ini diharapkan dapat memperkuat ekspansi usaha Meja di sektor pertambangan batubara melalui tahapan pembayaran yang telah disepakati. PT Trimatra Coal Perkasa memiliki aset batubara besar di Sumatera Selatan dengan estimasi sumber daya mencapai 693,7 juta ton pada lahan konsesi 11.000 hektar. Sebagian besar batubara tersebut memiliki kualitas tinggi dengan nilai kalori di atas 5.000 gross caloric value.
Melalui akuisisi ini, Meja akan memiliki hak yang cukup untuk menjadi pemegang saham pengendali pada perusahaan tambang tersebut. Berdasarkan izin produksi yang ada, Trimata Coal Perkasa memiliki target produksi sebesar 2,6 juta ton untuk periode 2024 hingga 2026. Langkah Meja ini menunjukkan ambisi perseroan untuk mendiversifikasi portofolio usahanya ke sektor energi yang memiliki prospek pendapatan jangka panjang yang stabil. Transaksi ini akan dilakukan sesuai dengan mekanisme pasar modal dan tetap mengedepankan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Demikian Top 5 IDX Channel edisi kali ini. Saya Yanto Kusdiantono pamit undur diri. Harap diingat bahwa segala keputusan pembelian maupun penjualan saham sepenuhnya berada di tangan Anda, Sobat Investor. Pantau terus berita ekonomi, bisnis, dan pasar modal hanya di IDX Channel TV, idxchannel.com, dan media sosial IDX Channel. Sampai jumpa.